Pendekatan berbasis aset, asset based thinking. Pendekatan ini merupakan cara praktis mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Di sini ada 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya. Di sini saya ambil modal manusia dan modal sosial. Saya jelaskan, modal yang pertama adalah aset atau modal manusia. Potensinya adalah kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah adalah berpendidikan S1 dan S2 berpengalaman. Yang kedua, pendidik dan guru. Pendidik S1 dan S2 linier sebagian besar adalah bersertifikasi. Yang ketiga adalah murid. Murid adalah latar belakangnya sosial, budaya, agama, dan ekonomi. Yang keempat, tenaga kependidikan atau pegawai. Di situ ada pendidikan S1, D3, dan SMA, SMK sederajat. Yang kelima adalah komite dan orang tua atau wali murid. Di situ latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi. Yang keenam adalah pengawas sekolah. Pengawas sekolah berdedikasi, berpengalaman dalam manajerial, dan mendukung setiap kegiatan sekolah. Dan yang ketujuh, di sini kepala dinas pendidikan. Di sini bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, dan membuat pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas bidang pendidikan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan. Di sini kita kembali lagi ke sini, aset modal manusianya tentang strategi pemanfaatannya. Yang pertama, kepala sekolah. Kepala sekolah harus memiliki nilai dan karakter pemimpin, berperan sebagai manajer di sekolah. Yang kedua, pendidik atau guru diberi kesempatan untuk pengembangan diri, mengikuti lomba, membina kegiatan ekskul sesuai dengan kompetensi yang sudah ada. Yang ketiga, murid. Murid di sini diberi kesempatan belajar dengan fasilitas yang sama, berkembang di akademik maupun non-akademik, diarahkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, diarahkan untuk bekerja sesuai kompetensinya. Yang keempat adalah tenaga kependidikan atau pegawai. Peningkatan kompetensi pegawai dengan dikasih IHT, workshop, dan diklat. Dan yang kelima, komite dan orang tua atau wali murid. Sumber pendanaan alternatif menjembatani orang tua dengan sekolah, berkolaborasi untuk pengembangan sekolah sebagai mitra dalam mendidik dan membina murid. Selanjutnya, pengawas sekolah. Pengawas sekolah adalah memberikan pembinaan, pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah, melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya, melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah. Yang terakhir adalah kepala dinas pendidikan. Di sini adalah menetapkan kebijakan di bidang pendidikan, melakukan pembinaan pendidikan, meningkatkan akses dan mutu layanan, mendorong penguatan ekosistem pendidikan. Saya akan menjelaskan yang kedua, aset atau modal sosial. Pemanfaatannya yang pertama adalah MKKS. MKKS, kepala sekolah aktif menjadi pengurus MKKS sehingga cepat memperoleh informasi dan memiliki jaringan yang luas sehingga mampu mengelola sekolah dengan baik. Yang kedua, MGMP. MGMP di sini semua guru terlibat aktif dalam komunitas MGMP sekolah maupun luar sekolah dengan melakukan kegiatan yang dapat mengembangkan kompetensinya. Habis itu, yang ketiga adalah dinas kesehatan. Kita terkait dengan mempererat kerjasama dalam hal memberikan penyuluhan kesehatan bagi murid. Yang keempat, PMI. PMI adalah meminta dukungan fasilitasi dalam kegiatan donor darah yang dilaksanakan rutin pada perayaan ulang tahun sekolah. Yang kelima adalah KPU.
Di sini bekerja sama dalam memberikan sosialisasi penumbuhan budaya demokratis di sekolah. Selanjutnya adalah bekerja sama dengan kepolisian, sektor dan atau resort, meningkatkan kerjasama dalam memberikan sosialisasi tentang bahaya narkotika dan peraturan lalu lintas dan lain-lain yang bersangkutan dengan kepolisian dengan sektor. Yang ketujuh adalah PGRI. Di sini aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh PGRI untuk mengasah kompetensi profesional guru di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Selanjutnya adalah lembaga pendidikan formal dan non formal. Di sini yang dimaksud adalah menjalin kerjasama yang harmonis dengan memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan sosialisasi kepada murid jenjang SMA atau SMK kelas 12 sehingga murid memperoleh informasi yang akurat, pengembangan diri dan karir. Yang terakhir adalah Yayasan Yatim Piatu. Di sini kami ngambil yayasan, mengapa Yayasan Yatim Piatu? Di situ untuk menggunakan yayasan ini sebagai tempat untuk meningkatkan rasa empati murid dengan memberikan bantuan kemanusiaan berupa buku dan pakaian yang masih layak pakai. Terima kasih. Modal politik. Pemerintah daerah yang proaktif dan responsif kepada sekolah, di mana sekarang pemerintah daerah sedang menggalakkan kegiatan-kegiatan untuk pembinaan sekolah-sekolah terutama yang berada di luar daerah, seperti pedalaman. Mereka akan memberikan berbagai macam fasilitas seperti internet dan sebagainya. Kemudian kerjasama antara pihak kepolisian berupa keamanan lingkungan, di mana pihak kepolisian sering survei lapangan untuk melihat kenakalan remaja. Yang keempat, modal agama dan budaya. Perayaan-perayaan hari besar agama misalnya Natal, Isra Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad, Paskah dan pesantren kilat digunakan sebagai wadah menampung siswa dari berbagai jenis agama. Kultur budaya yang beragam dan kental digunakan sebagai pelajaran ekstrakurikuler. Seperti SMK 3 misalnya, mereka menggunakan tarian daerah sebagai ekstrakurikulernya. Yang kelima, modal fisik. Masjid digunakan seperti tadi untuk kegiatan keagamaan dan ekskul keagamaan. Laboratorium itu digunakan untuk pendukung sistem praktikum sekolah. Sarana prasarana yang memadai yang bisa dimanfaatkan sekolah seperti lapangan basket, lapangan upacara, ruang kelas yang menampung semua anak didik agar bisa belajar maksimal, kemudian toilet yang terpisah antara guru dan siswa supaya lebih nyaman dan memudahkan untuk menggunakannya. Sumber air, listrik, dan internet harus ada di sekolah karena untuk memudahkan proses belajar mengajar. Yang keenam, modal lingkungan atau alam. Modal lingkungan atau alam ini adalah yang pertama, halaman sekolah. Halaman sekolah dapat dimanfaatkan untuk berbagai acara seperti upacara, bahkan olahraga dan tempat bermain anak. Kemudian gedung sekolah dapat digunakan sebagai tempat pembelajaran sesuai fungsinya. Ada pesan masuk, bos. Aset modal lingkungan lainnya adalah terdiri dari banyak kepemilikan kebun karet di sekitar sekolah yang dapat dijadikan tempat observasi siswa untuk melakukan pembelajaran di luar kelas. Kemudian lahan kosong juga ada di sekitar sekolah, dijadikan tempat praktikum untuk siswa sebagai lahan bercocok tanam dan berwirausaha. Pemanfaatan wisata misalnya rumah betang sebagai tempat kegiatan-kegiatan penting acara sekolah seperti perpisahan, keagamaan, dan lain-lain. Dan juga pemandian kumbang bernaung sebagai sarana
pelaksanaan kegiatan praktikum PJOK yaitu materi renang. Sungai Barito yang berada di kawasan sekolah juga menjadi sumber material yaitu pasir. Pasir hasil sedimentasi sungai untuk material praktikum murid SMK jurusan konstruksi dan sumber belajar siswa jurusan geologi aktivitas pertambangan. Karena Sungai Barito merupakan sungai purba yang menghasilkan aktivitas geologi. Selain itu, kekayaan hayati Sungai Barito juga bisa dimanfaatkan untuk sumber penghasilan bagi orang tua murid. Misalnya hasil tangkapan ikan dari Sungai Barito bisa dijual kepada masyarakat di pasar rakyat. Lahan pertanian berupa sawah-sawah yang ada di sekitar sekolah dengan segala habitat yang ada di dalamnya bisa dimanfaatkan juga sebagai sumber belajar. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan membahas aset finansial. Seperti yang kita ketahui, untuk aset finansial ini berkaitan dengan pendanaan yang ada di sekolah. Bagaimana keuangan yang ada di sekolah itu termasuk dengan aset finansial. Ada beberapa sumber pemasukan yang ada di sekolah. Yang pertama, dana hibah seperti dana BOS atau dana BOSP, BOSP ya, dimana dana itu dapat dipergunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah, menunjang administrasi sekolah, memfasilitasi siswa dalam berbagai macam kegiatan belajar mengajar, bahkan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang ada di sekolah, sehingga siswa dapat belajar lebih nyaman lagi tentunya. Ada juga sumber lain yaitu dana hibah bantuan. Itu biasanya diterima oleh siswa-siswa yang berprestasi ataupun siswa tergolong yang tidak mampu. Dana ini dapat digunakan siswa untuk memenuhi kebutuhan belajarnya, seperti membeli baju, sepatu, tas, dan yang lainnya. Sumber penghasilan lain, sumber pendapatan lain yaitu tabungan siswa. Tidak sedikit guru-guru kita mengajak siswa-siswanya untuk terbiasa menabung, sehingga siswa dapat mencukupi kebutuhannya untuk proses pembelajarannya ke depan. Biasanya tabungan siswa diarahkan untuk membeli alat-alat pembelajaran seperti buku, pulpen, dan lain-lain. Tidak menutup kemungkinan dana itu bisa dipergunakan untuk membantu secara finansial dirinya menempuh jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah iuran komite. Ada beberapa sekolah yang masih melaksanakan iuran komite ini. Ada beberapa sekolah yang tidak dapat melaksanakannya. Nah, tetapi hal yang bertujuan baik seperti iuran komite ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Seperti memberikan honor, pembayaran honor pada guru-guru honor yang ada di sekolah dan yang lain-lainnya. Tapi tetap bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Sumber lain yaitu adalah dana DAW atau DAW atau semacamnya, itu dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial sekolah seperti ada gaji guru di sana, pembangunan, sehingga sekolah dapat lebih dirasa nyaman oleh siswa-siswanya dalam belajar. Nah, secara finansial semuanya dapat mempengaruhi sekolah untuk manajemen sehingga siswa dapat belajar lebih nyaman, lebih tenang lagi ke depannya. Terima kasih.